Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penghobi anggur. Oke. Untuk dapat pohon kalian berbuah lebat seperti ini dan seperti ini, jadi pohon kalian harus sudah masuk fase generatif atau fase pembuahan. Sebelumnya sudah saya katakan untuk ciri-cirinya tanaman kalian sudah masuk fase generatif itu seperti apa aja seperti yang video sebelumnya. Nah, untuk kali ini, untuk seperti yang saya sebutkan, untuk jenis Dickson ini sudah masuk kategori untuk fase pembuahan atau fase generatif. Jadi untuk hari ini kita akan melakukan pemupukan. Jadi kita akan melakukan pemupukan pertama untuk fase generatif. Jadi apa-apa aja yang nanti bakal kita lakukan ataulah kita pupukkan, proses yang pertama itu apa aja. Oke, kalau gitu simak aja langsung videonya sebagai berikut. Oke, jadi karena anggur atau pohon Dickson ini sudah masuk kategori sudah masuk fase generatif, yaitu ciri-cirinya batangnya udah besar, kemudian tersiernya sudah cukup besar, kemudian warnanya sudah mulai kuning, kemudian dari mata batnya sudah mulai coklat, keluar bunga PHP atau bunga dari Excelbrick ini, kemudian daunnya juga sudah mulai menguncup ke dalam, yang artinya sudah siap dimasukkan pupuk pembuahan lagi. Jadi hari ini kita akan masuk pupuk pembuahan. Yang pertama itu kita akan menggunakan pupuknya itu. Oke, sebelum kita melakukan pemupukan, jadi ada beberapa hal yang harus kita lakukan, yaitu sama seperti sebelumnya, kita harus melakukan Excelbrick atau penghentian semua tunas air. Jadi ketika nanti pupuk masuk, nutrisi yang diserap oleh tanaman difokuskan untuk pencadangan nutrisi untuk pembuahan, bukan digunakan untuk pertumbuhan. Oke, apa aja yang kita lakukan? Yang pertama, Excelbrick ya. Nih, ini kita buang, kita sisain satu daun saja. Oke, ini jadi nggak usah sayang-sayang ya, meski di bawah bunga cukup besar kita buang aja karena ini belum waktunya buat kita buahkan. Kemudian semua nih dia kan tumbuh, jadi kita hentikan. Ini yang kiranya bakal pecah, jadi kita gunting juga. Ini sama, ini kita buang. Ini juga sama. Jadi semua yang tumbuh di tunas air kita hentikan semuanya. Oke, ini juga. Nah, khusus untuk batang yang kemungkinan bakal kita buahkan, misalnya contohnya ini kita akan menggunakan di 1, 2, 3, 4, mungkin sekitar 4, 5, 6, 7, 8 di sini, area sini kita tunas air itu kita buang. Nih, kita buang. Tujuannya apa? Ketika tunas air kita buang, maka dengan harapan nanti mata bat ketika kita masukkan pupuk pembuahan dia akan cepat membesar. Jadi inilah bat-bat yang akan jadi yang bakal kita buahkan gitu. Jadi kita buang. Jadi kalau kita buang maka yang cepat besar mungkin tersiernya. Jadi seperti itu ya. Jadi kita lakukan yang selanjutnya juga sama. Ini kita buang.
yang produktif kita buang. Ini kita buang. Sama karena yang ini rencana mau dibuahkan, jadi kita buang. Oke, ini kita buang. Oke, terus ini kita sisain 1 daun. Ini kita hentikan. Ini kita sisakan 1 daun. Kita sisa 2 daun gitu. Oke. Kemudian batang selanjutnya yang sebelah sana. Ini karena rencana mungkin bakal kita buahkan sebelah sini, jadi sini kita buang. Yang buang. Ini sudah nggak ada, jadi cukup ya segitu. Kemudian di ujung kita buang, kita hentikan laju pertumbuhannya. Oke, kemudian ini. Oke, kemudian ini juga. Ini sudah hilang, tunas air sudah hilang. Ini kita hilangkan. Oke. Kemudian ini. Kemudian di ujung kita lihat pertumbuhannya. Kita hentikan semua pertumbuhan ya. Jadi seperti itu untuk langkah pertama untuk fase generatif. Sebelum kita pemupukan, yaitu penghentian semua tunas air ataupun pertumbuhan yang lain, kita hentikan pertumbuhannya. Jadi biar tanaman fokus untuk penampungan nutrisi, persiapan untuk pembuahan. Jadi semua pertumbuhan kita hentikan gitu. Oke, karena sekarang udah kita excel break atau perhentian semua laju pertumbuhan, sekarang tinggal waktunya kita lakukan pemupukan. Jadi untuk pemupukan yang pertama di fase generatif, untuk anggur Dickson saya gunakan itu NPK grower dengan grade fertilizer itu 920 TE, dimana nitrogennya itu 15, kemudian fosfatnya itu 9, kaliumnya 20, dan plus TE. Jadi kenapa pakai NPK grower? Pertama, yang pertama kita masih butuhkan nitrogennya cukup tinggi, yaitu 15. Keduanya kaliumnya udah cukup tinggi juga 20. Kemudian yang 3 itu plus TE. Jadi TE itu trans elemen, dimana trans elemen itu semua unsur hara mikro ada ya. Jadi itu yang kita butuhkan untuk fase yang pertama. Kita gunakan fase generatif yang pertama untuk jenis Dickson itu kita gunakan NPK grower 15920 TE. Oke. Untuk metode pemupukannya seperti apa? Untuk yang pertama kita akan gunakan metode kocor ya. Untuk dosisnya seberapa? Oke, kita langsung aja simak videonya. Oke, sekarang kita sudah sediakan untuk NPK grower, kemudian air. Ya, untuk dosis yang kita gunakan itu 1 sendok peres itu sekitar 5 atau 6 gram ya. Kemudian kita larutkan dulu ya. Oke. Oke, ini kita cukup. Kemudian kita berikan itu, kita larutkan dulu ya. Tunggu sekitar 3 atau 5 menit sampai dia larut bercampur dengan air, baru kemudian kita tambah airnya dengan 5 liter air, baru kita siramkan. Oke, kita tunggu ya. Oke, sekarang kita aduk, sebenarnya udah mulai tercampur. Udah mulai larut semua. Oke, ini udah hampir semuanya larut. Jadi setelah ini larut, kita campur dengan air sebanyak 4 atau 5 liter ya. Nih kita tuangkan, ini udah ada air.
di alat kocor itu sekitar 4 atau 5 liter, dan kita tuangkan dan kita aduk. Kemudian kita siramkan. Siram dengan merata. Pastikan semuanya tuh merata ya. Ini media tanamnya cukup poros, jadi cukup bagus. Ketika kita siram, dia langsung turun ke bawah, tidak menggendang, semuanya merata. Oke. Oke, cukup untuk pemupukan hari ini. Jadi seperti itu ya untuk fase generatif yang pertama. Cara pemupukannya seperti itu. Jadi sebelum pemupukan kita hentikan laju pertumbuhan dari semua tersier ataupun tunas air. Jadi ketika tujuannya biar nutrisi yang kita berikan fokus diserap tanaman, kemudian ditampung untuk pencadangan pembuahan. Jadi cukup sekian untuk video kali ini untuk cara pemupukan fase generatif yang pertama. Kita gunakan pupuknya NPK Grower yaitu 15-9-20 plus TE, dimana unsur nitrogennya juga sudah masih cukup tinggi yaitu 15, kemudian kaliumnya sudah tinggi 20, ditambah lagi dengan unsur TE atau trans elemen atau unsur hara mikro yang cukup lengkap. Oke, sekian untuk dari saya, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan komen. Terima kasih.